Shalom rekan-rekan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam kabar baik Haus Yosi, dan doa kami kiranya kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Enos. Nama Enos itu seringkali sangat jarang kita kenal, atau mungkin kita baru dengar pada saat ini tentang ada tokoh Alkitab bernama Enos. Tetapi ada hal yang menarik yang bisa kita lihat yang akan dibahas oleh Pendeta Arifin tentang Enos, pencetus memanggil nama Tuhan. Silakan Musa, apa yang bisa sampaikan tentang tokoh ini? Silakan. Ya, selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi malam hari ini kita akan membahas bersama ya tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Enos. Saya akan mengawali membahas tokoh ini dengan membaca beberapa ayat ya. Kejadian pasal yang keempat ayat 25, ayat 26 berkata demikian. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kemudian kita lihat pasal kelima ayat 10 dan ayat 11 berkata demikian. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Jadi saudara sekalian, tidak banyak orang Kristen mengenal tokoh bernama Enos. Orang Kristen umumnya mengenal Kain, mengenal Habel, mengenal tokoh seperti Henok yang hidup bergaul dengan Allah, yang kemudian diangkat oleh Allah. Enos adalah anak Set, dan Set adalah anak Adam dan Hawa yang lahir sebagai pengganti Habel. Sebab Kain telah membunuh Habel, jadi Enos adalah penggantinya, dan dia juga adalah cucu dari Adam dan Hawa. Jadi Enos kalau kita melihat adalah seorang sosok yang sangat menonjol pada zamannya itu di antara keturunan Set yang lainnya. Jadi dialah yang paling menonjol ya dibanding dengan yang lainnya. Jadi dia sebagai pencetus doa umum dan penyembahan secara rohani. Jadi akibat pada waktu kejatuhan Adam dan Hawa, Kain membunuh Habel. Jadi saat itu ada suasana kekerasan hati manusia. Ada keegoisan yang mementingkan diri sendiri. Dan kejahatan sebetulnya sudah mulai merasuk ya sendi-sendi kehidupan manusia. Maka hati dan pikiran manusia itu begitu rupa dikuasai oleh hal-hal yang buruk. Jadi di tengah kehidupan manusia yang cenderung mengikuti keinginan hati yang berdosa, Enos tampil ya, mendorong, menyerukan agar semua orang datang memanggil nama Yehova pada saat itu ya. Jadi orang datang memanggil Yehova Allah perjanjian. Inisiatif ini adalah sebuah langkah terobosan rohani bahwa manusia yang berdosa tidak mampu akan menjalani kehidupannya sendiri tanpa adanya penyertaan Tuhan, Sang Pencipta dalam kehidupannya. Karena dialah Tuhan yang menyertai, yang membimbing, yang menguatkan kehidupan umat manusia. Memanggil nama Tuhan pertanda bahwa kebutuhan hati dan jiwa manusia yang paling mendalam akan Tuhan. Jadi hati manusia itu ada sebuah kekosongan.
Enos menyadari semuanya itu, dan dia menyadari bahwa hanya dengan adanya Tuhan bahwa kekosongan ini bisa dipenuhi. Sehingga dia berharap bahwa semua orang bisa datang mencari Tuhan dan memanggil namanya. Ini adalah hal yang penting ya, mengenal kemudian memanggil nama Tuhan. Karena di Yesaya 55 ayat 6 pun berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kita mencari Tuhan selama ia berkenan ya, bertemu dengan kita, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kita harus memanggil nama Tuhan. Semenjak Kain tidak memfokuskan hidupnya untuk Allah, kini muncul sebuah kesadaran akan Allah. Enos mendorong orang-orang menyembah Allah tidak hanya di dalam tempat-tempatnya sendiri ya, atau katakan di kamar tersendiri ya, atau keluarga-keluarga tersendiri, tanpa ada sebuah ibadah secara komunal. Jadi Enos berseru supaya semua orang berkumpul, semua orang bersekutu, semua orang berkumpul untuk ibadah, menyembah kepada Allah. Kemudian orang-orang yang setia kepada Allah mulai menyatakan diri sebagai milik Allah dan hanya menyembah kepada Allah dan menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Jadi ada sebuah persekutuan ya, secara bersama-sama. Itu dimulai dari zamannya Enos. Nah, saudara sekalian, apa yang dapat kita belajar dari sosok Enos ini? Saya mencatat ada 3 ya yang bisa kita belajar dari tokoh ini. Yang pertama, Enos mempunyai inisiatif agar banyak orang dapat berkumpul beribadah kepada Allah. Dia mendorong, mengajak orang memanggil nama Allah di tengah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Tentu ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, sebuah usaha yang keras ya, yang dilakukan oleh Enos untuk mengajak orang berbalik kepada Allah. Sebagai anak Tuhan, kita zaman sekarang, kita mungkin juga perlu punya inisiatif untuk mengajak orang beribadah. Inisiatif menginjili, membawa orang datang kepada Allah, supaya meninggalkan dosa-dosa dan berbalik kepada Allah. Kemudian kedua, Enos berani tampil beda untuk Allah. Dia tidak malu mengajak orang meninggalkan segala kesibukannya, datang memanggil nama Tuhan. Ya, zaman sekarang banyak orang Kristen malu kalau menyebut nama Tuhan Yesus. Ya, kalau mau menyebut nama Tuhan Yesus atau berdoa tempat umum, jadi kita lihat orang Kristen ada rasa malu gitu. Tidak berani untuk memperkenalkan ya identitasnya. Sebetulnya pada waktu kita berdoa, kita memperkenalkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tapi orang Kristen kadang merasa malu. Jadi kita perlu ya punya sikap yang benar untuk menjalani hidup ini yang memuliakan Allah. Karena Tuhan Yesus pernah berkata demikian, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi kita perlu apa? Perlu berani. Jangan merasa malu kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus, atau karena nama Tuhan Yesus lalu kita menjadi tidak berani tampil mengenalkan identitas kita. Yang terakhir, kita melihat bahwa Enos ini sosok yang tidak egois.
Sebetulnya zaman itu semua orang beribadah secara pribadi-pribadi ya, sendiri-sendiri. Tapi dia tidak ingin demikian. Dia memikirkan orang lain, bagaimana ada sebuah perkumpulan yang ibadah bersama-sama secara komunal ya. Karena Allah akan memberkati umatnya yang datang kepadanya, dan ada sebuah suasana rohani dalam persekutuan bersama, dan berkat-berkat Allah akan dicurahkan kepada umatnya. Jadi Enos tidak ingin hanya dia sendiri terima, tapi dia ingin supaya semua orang bisa menerima berkat-berkat itu. Ya. Baik, terima kasih Musa untuk sharingnya tentang Enos yang memanggil nama Tuhan. Nah, kalau dari saya berpikir bahwa di zaman ini, di zaman pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ini menjadi satu pengingat bagi kita bahwa kita memang perlu Tuhan, kita butuh Tuhan, kita perlu memanggil nama Tuhan. Jadi Pendeta Stephen Tong di awal pandemi COVID-19 dia mengingatkan banyak orang bahwa manusia nggak bisa lagi sombong, manusia nggak bisa lagi egois untuk hidup dengan kekuatan dirinya sendiri. Jadi manusia itu perlu Tuhan, manusia perlu memanggil nama Tuhan, dan manusia itu membutuhkan Tuhan untuk dia bisa menghadapi tantangan, menghadapi persoalan hidup ini. Dan kita percaya bahwa Yesus itu yang menjadi penolong, dia Yesus yang berkuasa, yang sanggup menolong setiap kita. Dan hal yang kedua yang saya coba ingin sharingkan tentang Enos, pada akhirnya kita pun nanti di dalam kitab Wahyu, semua orang akan menyembah Tuhan, semua orang akan memanggil nama Tuhan, dan Yesus akan menjadi pusat daripada setiap orang-orang yang datang menyembah Dia. Nah, ini mengingatkan kita bahwa betul hidup ini kita harus berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Yesus. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Baiklah, sebelum kita akan coba mendaratkan atau mengulik akan setiap apa yang sudah disampaikan, kita akan dengarkan sebuah persembahan pujian untuk setiap kita. Kita akan saksikan.
Kita akan lanjutkan dengan beberapa pengaplikasian. Musa, ketika kita melihat bahwa seringkali orang menilai bahwa pandemi ini membuat orang tidak banyak beraktivitas. Tetapi buktinya pandemi membuat orang banyak di dalam kesupersibukan. Jadi apapun gitu ya, di dalam kegiatan-kegiatan kerja dan semuanya dialami. Nah, di tengah-tengah manusia yang super sibuk ini, kira-kira seperti apa sih panggilan orang Kristen untuk menjadi pelopor? Tadi kan bicara tentang Enos sang pencetus seperti itu ya. Untuk menjadi pelopor, mengajak anggota keluarga atau orang lain untuk bisa ibadah kepada Tuhan. Mungkin Musa punya pengalaman seperti itu ya, di tengah-tengah keluarga atau di tengah-tengah pelayanan, untuk gimana sih tips-tipsnya untuk ngajak. Silakan Musa. Ya, kalau kita berbicara kesibukan ya, kita tahu bahwa setiap orang punya kesibukan dan sangat tergantung pada orang itu sendiri bagaimana menggunakan waktu, men-setting waktunya dengan baik ya. Kalau mau bilang ya kita juga sibuk ya, semua orang sibuk, punya kesibukan masing-masing. Tetapi kita melihat ada hal yang konsisten dari Allah ya, dari zaman dulu sampai sekarang ya. Allah dia konsisten ya, setahun dia pasti ada 365 hari ya. Sebulan pasti ada 30 hari. Sehari pasti ada 24 jam ya. Itu nggak pernah Allah ambil ya, Allah kurangi. Jadi pasti itu diberikan kepada setiap kita. Jadi memang harus ada waktu ibadah, ada waktu kerja ya, ada waktu bermain, ada waktu makan, ada waktu istirahat dan lain sebagainya. Semuanya ini sebetulnya sudah diatur. Tinggal kita bagaimana mengaturnya, men-settingnya sehingga tetap ada waktu untuk beribadah kepada Allah, kemudian menjadi pelopor ya, mengajak orang untuk beribadah bersama-sama. Tapi satu hal yang mungkin perlu kita ketahui sebelum seorang anak Tuhan menjadi pelopor, mengajak orang lain untuk beribadah, saya pikir terlebih dahulu dia harus mengetahui tujuan hidup ini. Kalau dia tidak mengerti tujuan hidup ini, rasanya mustahil ya dia bisa mengajak orang untuk beribadah ya. Dia harus tahu apa tujuan hidup di sini, mengapa saya ada di sini, dan untuk apa saya ada di sini ya. Dan dia harus tahu dulu ya. Setelah dia memahami semuanya ini, mungkin baru dia bisa menjadi seorang pelopor ya untuk mengajak orang lain. Kalau selama dia belum memahami hal ini, tentang tujuan hidup ini, mengapa beribadah, mustahil dia bisa menjadi pelopor, mengajak orang lain untuk beribadah. Ya mungkin untuk menggerakkan dirinya sendiri saja sudah susah ya, untuk beribadah, untuk datang kepada Allah ya, apalagi berharap bisa mengajak orang lain. Jadi memang membutuhkan sebuah kesadaran akan Allah, membutuhkan kesadaran akan ibadah, ya, kemudian juga bagaimana memberikan fokus ya, menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Secara khusus di masa-masa kita sibuk ya, kita bisa mengaturnya dengan baik. Oke, nah ketika bicara tentang ibadah kan memang kita nggak bisa pungkiri bahwa seringkali orang Kristen pun merasa hambar di dalam ibadah, di dalam dia menjalankan kegiatan ibadah. Nah, bagaimana sih caranya orang Kristen ketika mereka mengalami kehambaran di dalam ibadah untuk mengatasinya? Ya, mungkin perlu kita mengetahui dulu ya, bahwa iblis bekerja, berusaha mempengaruhi, berusaha menghalangi anak-anak Tuhan untuk beribadah atau datang kepada Allah. Iblis berusaha
menarik orang-orang supaya orang ini datang kepadanya, orang ini mengikuti dia. Ya. Jadi berdoa atau kita saat teduh atau beribadah ya, itu sebetulnya adalah sebuah peperangan rohani. Selama kita ada dalam dunia ini, selama kita memanggil nama Allah, kita ingin datang kepada Allah, itu adalah sebuah peperangan rohani. Itu sudah dimulai ya. Dan Tuhan ingin supaya kita datang kepadanya. Tapi dosa, kuasa si jahat ini tidak ingin kita datang kepada Allah. Ya, jadi ada kedagingan kita, kemudian juga ada pengaruh-pengaruh dunia ini ya. Ada kedagingan, kemudian juga ada kerinduan roh kita. Jadi sangat tergantung kita mau mengikuti yang mana. Mau mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh kita. Ya. Jadi Paulus mengatakan demikian, hiduplah oleh roh, maka kamu akan menuruti keinginan roh ya. Kalau kamu hidup dalam roh, kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya. Jadi caranya mengatasi ya kehambaran saat ibadah, ya kita harus jujur mungkin pada diri kita sendiri ya, mengapa saya hambar gitu, mengapa saya menjadi tawar tidak bergairah. Kita harus jujur dulu di hadapan Tuhan ya. Ya, apakah karena saya telah memberikan banyak perhatian kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal kedagingan, ya, misalnya seperti hobi ya, hobi mancing atau hobi bermain sepeda, hobi apalagi menonton atau apa ya, sehingga membuat hati kita, membuat fokus kita tidak lagi kepada hal yang rohani. Ya, kalau demikian, kita setelah mengetahuinya, ternyata ini yang membuat saya menjadi hambar, menjadi tidak bergairah. Ya, kita memang harus menghentikannya. Jadi jangan menaruh perhatian kita pada hal-hal yang duniawi itu, dan memang harus dihentikan. Dan lebih itu ya kita harus bertobat ya. Dan kita tidak mau lagi dikuasai oleh roh-roh ya, yang sifatnya duniawi ini. Kemudian kita mau memberikan diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus ya, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya yakini bahwa roh kita tidak akan menjadi hambar. Kita beribadah, datang kepada Tuhan tidak akan hambar, kita akan bergairah ya, ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah setelah menyingkirkan segala hal-hal duniawi. Iya, Dr. Roni, kalau saya boleh menambahkan, ini topik yang sebenarnya cukup menarik ya, karena ini realita yang memang kita hadapi. Artinya di tengah-tengah jemaat, kenapa nggak ikut ibadah, bosan begitu kan? Kebanyakan orang akan menjawab seperti itu, jawaban yang mudah. Nah, saya pikir memang ini menjadi satu pergumulan hidup orang-orang percaya gitu. Nah, saya melihatnya dari satu sudut pandang bahwa diperlukan orang-orang percaya itu minta Tuhan supaya membangunkan jiwanya gitu. Jadi saya ingat sekali itu sebuah lagu, bangunkan jiwaku ya Tuhan begitu. Jadi jiwa kita perlu Tuhan bangunkan gitu. Dan yang kedua, saya melihat bahwa di tengah-tengah kejenuhan pun seharusnya kita harus tetap setia beribadah. Nah, ini penting sekali karena saya mengingat seorang ketua majelis yang dia cerita setiap hari dia harus datang ke gereja. Entah ada pelayanan ini, entah ada pelayanan ini, dan dia hari-hari juga dia sibuk untuk kerja di dunia begitu. Jadi setiap hari itu dia datang ke gereja. Nah, dia bilang kadang-kadang waktu dia ikut kebaktian doa tuh subuh datang di gereja, tapi hati itu udah nggak ada lagi begitu, nggak ada di gereja, tapi itu tetap dia lakukan.
Nah, itu saya percaya walaupun kita tetap artinya bosan, jenuh, pada waktu kita tetap setia datang kepada Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Itu Dr. Roni. Oke, Muse, saya juga tertarik ya mau nanya tentang Enos ini. Tadi Muse menyampaikan kalau Enos ini orang yang tidak malu atau berani menyatakan identitasnya. Dia menyebut nama Tuhan dan sebagainya. Jadi orang-orang tahu bahwa Enos ini beribadah kepada Tuhan dan orang tahu identitasnya sebagai orang percaya gitu ya. Nah, saya mau tanya, bagaimana kita memotivasi jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang mungkin bekerja di tengah-tengah orang yang belum percaya, supaya mereka juga menunjukkan identitas sebagai orang Kristen, seperti itu. Jadi pertanyaan yang sangat realistis ya, yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita melihat saudara kita seberang ya, atau penganut agama lain, mereka tidak malu ya menunjukkan identitas mereka. Mereka sudah sampai waktunya ya mereka beribadah. Meskipun di tengah orang banyak ya, mereka lakukan. Mereka nggak merasa malu. Ya. Jadi saudara dan saya kan anak Tuhan ya. Kita punya firman Allah, kita punya kebenaran. Jadi mengapa kita harus merasa kecil hati? Mengapa kita harus merasa malu ya, sebagai anak Tuhan untuk beribadah kepadanya? Kalau Tuhan memanggil kita sebagai terang, sebagai garam ya di tengah dunia ini, artinya Tuhan ingin kita supaya kita bersaksi. Ya, beribadah itu sebetulnya adalah salah satu kita memberikan kesaksian ya. Selain dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat. Ya, itu mungkin perlu kita ketahui. Jadi jangan malu menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Kemudian hal yang kedua, saya pikir bahwa kita harus ada keberanian ya untuk menjalani hidup yang berbeda, perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang lain ya. Ketika kita berani tampil beda, maka saya yakini bahwa itu juga kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita hidup untuk Tuhan. Misalnya ya, kalau orang korupsi ya, kita tidak korupsi gitu. Misalnya orang malas ya, kita tidak ikut-ikutan ya, kita menjalani tanggung jawab kita, bekerja dengan baik, atau hidup di tengah masyarakat, kita memberikan sebuah kesaksian yang baik. Ya, terima kasih Musa untuk tips-tips yang bisa dilakukan ya untuk memotivasi jemaat. Nah, yang kedua Musa, kira-kira prinsip-prinsip apa saja yang penting yang bisa kita adopsi dari Enos ini supaya setiap orang Kristen atau orang percaya itu memiliki konsisten ya dalam ibadah dan mencari Tuhan dengan sungguh hati. Iya, pertanyaan yang baik ya. Kita tahu bahwa kesempatan hidup ini, waktu ini, itu diberikan oleh Tuhan ya. Maka kita harus berinisiatif, berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Kemudian hal lain, kalau Tuhan adalah pencipta, Dia adalah sumber segala sesuatu ya, maka kita juga harus datang menyembahnya atau datang mendapatkannya ya. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya pikir secara sederhana ya, kita bisa lakukan demikian, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Enos ya, prinsip-prinsip ya yang dilakukan oleh Enos itu secara sederhana kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak perlu dengan sebuah usaha bagaimana, tetapi dengan biasa saja ya kita bisa menjalani, karena memang Tuhan sudah
mengatur semuanya dalam kehidupan kita supaya anak-anaknya bisa datang kepadanya ya, dengan waktu yang kita atur dengan baik, dan kita bisa datang beribadah kepadanya. Oke, Pastor Robert ada respon kah? Ya, cukup Pastor Roni. Oke, menarik ya. Tokoh Enos itu kalau saya baca-baca itu cuma 7 kali atau 8 kali muncul di Alkitab. Cuman memang saya dapatkan hal yang dari pembicaraan malam ini atau saat ini adalah 3M yang saya istilahkan. Yang pertama adalah Enos itu mengetahui jati dirinya, bahwa dia itu adalah seorang yang mencintai Tuhan. M yang kedua adalah dia mengingatkan dirinya bahwa dia adalah orang yang mencintai Tuhan dan dicintai, dan dia hidup di dalam cinta kepada Tuhan. M yang ketiga adalah dia mengajak orang lain mengenal jati diri mereka sebagai umat Tuhan. Dan biarlah setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mengenal jati diri kita, hidup di dalam cinta kepada Tuhan, dan mengajak orang lain pun untuk hidup beribadah pada Tuhan, seperti halnya salah satunya itu Enos. Terima kasih Muse, terima kasih Pastor Robert, terima kasih Pastor Bebe, dan terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan Kabar Baik pada saat ini, dan nantikan Kabar Baik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.